Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam program Pahlawan Alkitab, seri yang ke-88, di mana kita masih akan tetap membahas pelayanan Yesus Kristus di dunia bagian yang ke-6. Kita akan melanjutkan kisah perjalanan Yesus Kristus dan murid-muridnya melayani di daerah Kaisarea Filipi, dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa dia. Dan Petrus mengakui Yesus sebagai anak Allah, di mana kisah ini tercatat di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13-30, kemudian Markus 8 ayat 27-30, dan Lukas 9 ayat 19-21. Kita akan baca di dalam Markus 8 ayat 27-30. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Ayat 28, jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ayat 29, ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Ayat 30, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Dan di dalam perjalanan berikutnya kita akan sama-sama membaca kisah bagaimana Yesus dimuliakan di gunung. Saat itu Yesus membawa 3 orang murid yang paling dekat dengannya untuk sekali lagi menyatakan kemuliaannya, yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar adalah Allah yang agung dan mulia, di mana kisah ini tertulis dalam Injil Matius 17 ayat 1-13, kemudian di dalam Injil Markus 9 ayat 2-13, lalu di dalam Lukas 9 ayat 28-36. Kita akan baca beberapa ayat di dalam Matius 17 ayat 1-8. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat 3, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ayat 4, kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ayat 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Ayat 6, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Ayat 7,
Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ayat 8, dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Demikianlah Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah yang mulia. Lalu Yesus berjalan ke Yerusalem, dan di Yerusalem Yesus mengajarkan untuk membayar bea bait Allah, di mana Yesus mengajarkan kepada kita untuk taat kepada hukum pemerintah supaya tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Dan ini ada di dalam kitab Matius 17 ayat 24 sampai 27. Kita baca firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Ayat 25. Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Ayat 26, jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Ayat 27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Dan dalam perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya, pada akhirnya Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya mengenai kematiannya yang akan datang. Dan hal ini tertulis dalam kitab Matius 16 ayat 21 sampai 26, lalu di dalam Markus 8 ayat 31 sampai 37, dan Lukas 9 ayat 22 sampai 25. Kita akan baca di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 26. Firman Tuhan berkata, "Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Demikianlah Yesus mulai memberitakan tentang kematiannya. Dan dalam perjalanan Tuhan Yesus yang berikutnya, kita akan membaca satu kisah tentang Yesus dan perempuan yang bersinah yang ada di dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai 11, di mana dalam kisah ini kita akan belajar mengerti tentang hukum kasih karunia Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam pelayanannya di bumi. Kita akan baca kisah ini mulai dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun." Ayat 2, "Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka." Ayat 3, "Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina." Ayat 4, "Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, 'Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina.'" Ayat 5, "Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Ayat 6, "Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya.
Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Inilah hukum kasih karunia yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sendiri yang datang dalam dunia untuk memberikan keselamatan atas setiap dosa yang dilakukan. Dan perintahnya adalah jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dan di dalam kisah berikutnya kita akan sama-sama mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, yang juga terdapat dalam Yohanes 9 ayat 1-41, di mana dalam kisah ini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa di dalam hal yang buruk sekalipun tetap ada maksud Tuhan yang sangat mulia, dan supaya nyata perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya, dan sekali lagi nama Tuhan yang dimuliakan. Kita akan baca di dalam Yohanes 9 ayat 1-7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat 2, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ayat 3, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ayat 6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat 7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Dan dalam kisah ini kita juga melihat bagaimana sekali lagi Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang membuat mujizat. Orang buta sejak lahir yang tidak memiliki biji mata, Tuhan sanggup mengadakan dan dia bisa melihat kembali. Lalu dalam Yohanes 9 ayat 35-38 firman Tuhan berkata, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Ayat 36, jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Ayat 37, kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Ayat 38, katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Yesus semakin menyatakan dirinya bahwa dialah Anak Manusia, dialah Allah, dialah Tuhan yang berkuasa. Dan dalam kisah berikutnya kita sama-sama akan melihat bagaimana Yesus menuju ke Betania untuk mengunjungi Maria dan Marta. Kisah ini tertulis dalam Lukas 10 ayat 38-42. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita untuk memilih bagian yang terbaik di dalam kita melayani Yesus Kristus. Kita akan baca dalam Lukas 10 ayat 38-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria.
Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Di sini kita sudah mendengarkan kisah perjalanan dan pelayanan Yesus Kristus di dunia. Bagaimana dia mengajarkan tentang kasih karunia Allah, di mana dia menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan dan Allah yang melakukan banyak mujizat dan perkara yang ajaib, di mana di dalam perjalanan pelayanan di dunia ini ada banyak orang yang percaya, diselamatkan, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Dan kita masih akan melanjutkan kisah perjalanan pelayanan Yesus Kristus di dalam pahlawan Alkitab minggu depan, yaitu Yesus Kristus bagian ke-7. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Amin.